Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga Anda semua selalu setia dalam menjalani retret agung kita. Dan semoga berkat-berkat berlimpah selalu menyertai Anda semua. Kembali pada hari ini kita akan diteguhkan oleh firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Melalui bacaan Injil pada hari ini, kuasa Yesus dari Allah dianggap oleh para lawan berasal dari iblis. Maka, tanpa emosi sedikit pun, Yesus memukul balik dan menyudutkan mereka dengan memberi argumen yang masuk akal. Yesus berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Satu hal yang mau saya katakan pada hari ini adalah kalimat yang mengatakan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Apapun situasi yang sedang Anda hadapi sebagai suami istri, tetaplah untuk mendoakan satu sama lain. Apapun situasi yang sedang kalian hadapi bersama, Tuhan Allah yang telah menyatukan Anda tidak akan pernah meninggalkan Anda berdua. Maka berjuanglah ketika ada pergumulan antara suami dan istri. Berjuanglah untuk merendahkan dirimu. Menjadikan dirimu ketika ada api, jadilah dirimu air. Maka rumah tanggamu akan bertahan. Kita yakin dan percaya bahwa hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita semua bahwa siapapun kita, perkumpulan sekuat apapun ketika terpecah belah, maka pasti akan binasa. Maka kita diajak oleh Tuhan untuk menyatukan hati, untuk saling memaafkan satu sama lain, untuk saling mendukung satu sama lain dalam kehidupan kita, agar berkat-berkatnya tercurah dalam hidup kita dan bisa kita bagikan bagi semua orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam kehidupan berumah tangga, sekali lagi,
jatuh cinta pada orang yang Anda cintai itu mudah. Tapi bertahan pada orang yang Anda jatuh cintai kemudian Anda nikahi tidak akan pernah mudah. Karena yang tersulit bukan memilih siapa yang menjadi istrimu, tapi bertahan pada istrimu atau suamimu apapun tantangannya. Maka mari mohon rahmat dari Tuhan. Agar badai sekencang apapun, andalkan Tuhan dalam bahtera keluargamu, maka Anda pasti akan selamat. Kalau ada badai, jangan sendiri-sendiri menyelesaikannya. Duduk tenang, hadirkan Tuhan secara bersama-sama, maka keluargamu akan bertahan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, firman Tuhan hari ini sungguh meneguhkan kita semua. Baik sebagai seorang anggota komunitas hidup membiara maupun Anda yang menikah. Rumah tangga yang terpecah belah pasti binasa. Komunitas yang terpecah belah pasti binasa. Maka kita mohon rahmat dari Tuhan. Agar apapun tantangannya, kita tetap mendoakan satu sama lain. Agar kita tetap disatukan oleh kuasa Roh Kudus yang telah membantu kita dari awal sampai hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami juga mohon ampun atas kelemahan dan dosa-dosa kami. Berkatilah keluarga-keluarga yang saat ini sedang punya pergumulan yang berat. Agar apapun situasi pergumulan mereka, mereka tetap memahami satu sama lain, memaafkan satu sama lain, agar rumah tangga mereka tidak terpecah belah. Berkatilah mereka dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Biarlah mereka boleh setia seperti Engkau Allah yang setia. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.